Oke, kali ini kita bahas limfosit B atau sel B. Nah, limfosit B ini merupakan salah satu komponen dari sistem imun spesifik. Nah, setiap limfosit B, kita tulis saja sel B, dan juga sel T, itu masing-masing dia memiliki suatu reseptor untuk menangkap antigen. Nah, reseptor yang ada di sel B itu disebut sebagai reseptor sel B atau disingkat RSB. Kemudian yang ada di sel T itu ada yang namanya reseptor sel T. Nah, kedua reseptor ini itu dia bekerja sebagai mata, ya. Nah, namun mata ini itu hanya mampu melihat satu jenis antigen saja, berbeda dengan yang ada di makrofag. Makrofag ini dia juga punya reseptor namanya TLR, Toll-like receptor. Nah, TLR ini sama, dia juga bekerja sebagai mata. Tapi yang membedakan di sini, kalau reseptor pada sistem imun spesifik itu melihat hanya satu jenis antigen, kalau mata atau reseptor dari makrofag itu melihat semua jenis antigen. Jadi misalkan ini tuh sel B, ya, sel B ini pada permukaannya itu terdapat namanya reseptor sel B. Nah, meskipun misalnya ini di sini itu terdapat banyak sekali antigen yang cocok dengan reseptor satu ini, ya cuma satu yang sesuai dengan reseptor yang dimiliki oleh sel B. Nah, berbeda dengan makrofag, dia di sini bisa mengenali semua jenis antigen ini. Kenapa kira-kira? Ya karena makrofag ini itu mampu mengenali ciri umum suatu patogen. Nah, kalau yang ini itu hanya mengenali ciri spesifik. Nah, terus apa bedanya reseptor sel B sama reseptor sel T? Nah, di sini bedanya nanti jelas ya cara kerjanya, kemudian bentuknya juga beda nih. Kalau reseptor sel B itu Y gini, kalau reseptor sel T itu bentuknya X gini. Nah, di bahasan tentang limfosit B ini kita nanti akan membahas yang pertama tentang pengaktifan sel B, kedua tentang antibodi, yang ketiga cara kerjanya, keempat tentang teori seleksi klonal. Nah, jadi pengaktifan sel B itu bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu ada yang independent sel T dan dependent sel T. Kalau yang independent berarti itu tanpa bantuan dari sel T. Kalau yang dependent itu harus dengan bantuan sel T. Oke. Nah, kalau yang independent itu biasanya terjadi pada antigen polisakarida. Kalau yang dependent sel T itu biasanya terjadi pada antigen protein. Nah, jadi kalau yang independent sel T itu artinya ketika ada sel B naif yang belum diaktifkan, kemudian ini ada reseptornya, kemudian di sini ada polisakarida, antigen polisakarida, yaitu antigen asing. Oh ya, perlu diingat lagi ya, yang namanya antigen itu seluruh jenis zat yang mampu merangsang terjadinya respon imun. Nah, antigen ini nanti ada dua, ada antigen diri sama antigen asing. Ya, jadi seluruh sel imun kita itu bisa membedakan mana antigen diri kita, mana antigen asing. Nah, antigen ini apa aja? Dia bisa tersusun atas protein, lemak, asam nukleat, karbohidrat, dan lain-lain. Ketika antigen polisakarida asing ini nempel pada reseptor sel B, maka dia akan langsung aktif. Sedangkan kalau yang dependent sel T itu biasanya terjadi pada protein, jadi dia itu harus ditangkap oleh sel T dulu. Sel T siapa yang menangkap antigen protein ini? Yaitu sel T helper. Jadi setelah sel T helper itu nangkap si protein ini, dia nanti akan meminta bantuan pada sel B, sehingga sel B itu nanti jadi aktif dan bisa menyerang antigen protein ini. Nah, kebanyakan dari pengaktifan sel B ini itu dilakukan dengan cara dependent sel T.